bentar lagi bayi saya ini lahir. Ya Rob, rumah saya sempit banget. Kalau bisa sih kasih rezeki buat suami saya supaya bisa pindah rumah yang gedean dikit. Yang 150 dah per bulan. Abang mau tahajud juga? Iya, Mur. Tapi abang mau ngamenin dulu doa. Kamu boleh pulang lagi nih tadi. Doa dulu. Iya deh bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan PPA yang dirahmati Allah dan pemirsa sekalian di rumah. Alhamdulillah ini kajian kuliah wisata hati kembali kita laksanakan. Pada hari ini kita akan belajar tentang pengantar ke rahasia angka 11. Jadi kita punya seminar judulnya rahasia angka 11 dan The Miracle of Giving. Itu perpaduan antara tahajud, kekuatan tahajud dan sedekah. Dua amalan ini emang berat dilaksanakan. Karena berat, pahalanya luar biasa dan faedahnya juga luar biasa. Suatu hari, ya, sebut saja begitu, Ahmad, seorang security, punya masalah dengan tempat tinggalnya. Sebelumnya nggak punya masalah, tapi kemudian dia punya masalah dengan tempat tinggalnya, yaitu tempat tinggalnya sempit. Kira-kira 5-6 tahun yang lalu, saudara pasti mengiyakan bahwa di Jakarta sendiri masih ada rumah kontrakan yang nilainya 75.000 per bulan. Ada ya? Rumah kontrakan yang bayarnya 75.000 per bulan. Ahmad ini tinggal di rumah kontrakan yang segini. Bentuknya kalau saya boleh petain gitu kira-kira. Ini pintu. Ini ruang tamu yang tidak bisa disebut ruang tamu. Ini tempat tidur, ya. Ruang tamu, ini kamar tidur, terus ini dapur dan kamar mandi. Nah, ini lorong nih. Dulu ini muat buat dia. Ini muat buat dia karena anaknya cuma 2. Jadi dia, istrinya, anaknya 2. Persoalan kemudian datang ketika akan lahir jabang bayi yang ketiga. Persoalan kemudian muncul ketika akan lahir jabang bayi yang ketiga. Kenapa jadi persoalan? Karena sempit. Ahmad ini bahkan dia punya motor. Ini motor terbalik nih. Mesti kan rodanya di bawah ya. Iya maklum lah, kita kan bukan Patino Sidin ya. Di sini di atas nih mestinya. Dia punya motor yang kalau malam ini motor harus dimasukin. Dan untuk masukin motor yang di sini dia harus numpukin barang. Makanya saudara, kalau saudara ngelihat ke bawah, pasti saudara lebih deh. Kan main kan? Tapi karena kita selalu melihat ke atas, emang kurang melulu. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum ghayra zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Kata Allah, jangan keseringan ngelihat bintang di langit. Kenapa? Pegel leher. Sekali-sekali ngelihat rumput, subhanallah ya. Kita punya sepatu, punya celana, ada kaki sih. Baik, kemudian istrinya ini berdoa pada suatu malam. Yang didengar doanya ini oleh suaminya. Ya Allah, ya Rob, yang maha pengasih lagi penyayang, yang maha pengampun. Ampuni dosa-dosa saya juga keluarga saya. Cuma Engkau yang kuasa nolongin keluarga saya. Ya Allah, bentar lagi bayi saya ini lahir. Ya Rob, rumah saya sempit banget. Kalau bisa sih kasih rezeki buat suami saya supaya bisa pindah rumah yang gedean dikit. Yang 150 dah per bulan. Abang mau tahajud juga? Iya, Mur. Tapi abang mau ngamenin dulu doa. Kamu boleh pulang lagi nih tadi. Doa dulu. Iya deh bang. Ya Allah, bentar lagi bayi saya lahir. Rumah saya sempit banget. Tolong suami saya dikasih rezeki yang banyak. Dikasih yang banyak ya Allah. Supaya bisa pindah ke rumah yang gedean dikit. Ya 150 apa 200 dah sebulannya. Amin. Doa ini
didengar oleh suaminya, dan kemudian dia sama-sama bangun untuk sama-sama sholat tahajud, bermunajat kepada Allah, supaya hajatnya ini pindah rumah dari yang 75 sampai ke yang 150. Tapi Allah yarhamuhuma, Allah merahmati keduanya, ternyata di Riyadhah dia 7 hari. Saudara barangkali pernah mengingat ada iklan di majalah Ibu Kota saat itu. Saya membesut satu seminar yang diprotes oleh semua orang. Oleh banyak orang. Seminar itu judulnya How to Make Money in 7 Days. Bagaimana mendatangkan uang dalam 7 hari. Saya diprotes oleh banyak orang karena dianggapnya terlalu berani. Padahal kisah ini menjadi salah satu bukti. Hanya dalam 7 hari, bahkan Ahmad sang security bukan hanya bisa pindah ke rumah yang 150. Tapi dia memiliki rumah dengan 7 pavilion, 3 pavilion, dan 1 kolam renang. Di hari ke-7-nya. Sekali lagi, kalau kita bertanya pada otak, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau kita bertanya mau kuasa Tuhan, kita bertanya mau kuasa Allah, udah Masya Allah judulnya. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, pernahkah kita menganggap Allah betul-betul menjadi sandaran kita? Pernahkah kita betul-betul dengan sangat menjadikan Allah tempat munajat kita? Tempat memintanya kita? Barangkali karena kita yakinnya bakal dapat duit, kita nggak perlu minta sama Allah. Betul nggak? Karena perkaliannya kita enteng lah kalau cuma DP-in rumah itu mah ya. Kalau cuma buat DP-in apartemen itu mah. Lalu kita nggak minta sama Allah. Segitu yakinnya kita bisa selamat nyampe ke kantor, kita pun bahkan kadang lupa doa safar. Kita anggap doa safar kalau umroh aja. Ya kan, kalau doa safar itu biasanya kita baca kapan? Kalau kita di pesawat, mau umroh mau haji. Baru udah kita baca tuh. Bismillahi majreha. Terus inna rabbi laghafurur rahim. Allahumma dan seterusnya. Padahal harusnya kan everyday. Karena kita nggak tahu yang punya jalan itu adalah Allah. Lihat. Si ibu ini, suami istri ini luar biasa. Dia kepengen sesuatu yang tidak terjangkau oleh dia punya kemampuan. Dia memilih berdoa pada Allah. Di dalam Ihya Ulumuddin, saya dan kita semua diingatkan, ya, Imam Ghazali mengutip satu ayat di dalam surah Al-Baqarah 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Lihat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya padaku, maka jawablah, aku ini begitu dekat. Tapi kita suka merasa jauh sama Allah. Ujibu da'watad da'i, gitu ya. Idza da'an falyas tajibuli wal yu'minu bi. Aku akan menjawab doanya siapa aja yang mau berdoa. Ketika dia berdoa, maka mintalah padaku dan percayalah padaku. Allah sampai nyuruh kita minta dan nyuruh kita percaya. Subhanallah. Seolah-olah kayak, ayo dong minta, ayo dong percaya bahwa aku bisa mengabulkan doamu. Seperti begitu. Kitanya aja yang kurang akal sama Allah kan. Kita datang sih ke Allah, kapan? Oh, dia mentok. Udah kepepet. Ya kan, kepala udah 4. Kepala udah 4 ada kan? Ada ya kan, usia udah 40, berumah tangga udah 15 tahun, dari 25. Kita gelisah, kita nggak punya anak. Lalu kita siang malam kita babet buat bangun malam, pengen punya anak. Telat nggak sih? Nggak ada yang telat kalau ke Allah mah. Cuma kan sayang itu, waktunya kemana aja selama ini. Harusnya kan dari dulu kita terus ke Allah gitu. Si
Istri ini dia mau ke Allah, dia bermunajat kepada Allah, ya Allah, berikan saya punya suami rizki supaya saya bisa pindah ke rumah kontrakan yang lebih gede gitu. Dan dia tidak muluk-muluk, dia tidak minta pengen punya rumah sendiri, kan? Dia hanya minta pindah ke rumah kontrakan yang lebih besar, yang kira-kira 150-200 ribu harganya. Dan suaminya nurut, subhanallah. Ada suami yang ahli tahajud, istri tidak. Ada yang istri ahli tahajud, suami tidak. Ada ibu-ibu datang ke saya, Ustaz, subhanallah, saya lagi diuji sama Tuhan. Saya perasaan sudah tahajud terus gitu, tapi kok nggak nyampe-nyampe ya? Iya, karena dia tahajudnya sebelah. Ibarat sendal gitu. Dia tahajudnya sebelah, cuman kiri doangan. Ya, mestinya kan berdua, kayak si Ahmad dan istrinya. Berdua. Kalau berdua kan jalannya cepet ya. Cepet nggak kalau berdua? Tapi kalau sendiri gimana? Jinjit loh. Ini, tuh. Nyampe nggak? Berat pak. Sedekah, kalau kanan kiri, maksudnya suami sedekah, istri sedekah, ditambah lagi dengan anak sedekah, mantap. Si suami bangun ngaminin. Karena doanya udah sama istri, si suami tinggal bilang begini sama Allah. Ya Allah, doanya istri saya aminin aja deh, amin. Amin. Itu pagi-pagi dia ngadep ke dia punya kantor, kan kalau security ada atasannya gitu ya. Dia ngadu ke dia punya kantor, minta izin. Selama 7 malam berturut-turut, dia pengen tidak shift. Dia pengen kerjanya hanya dari pagi sampai sore saja. Ditanya sama atasannya, kenapa emang? Ada order? Agak, supaya saya bisa pulang cepat, terus nanti malam bisa bangun. Tumben lu. Iya nih, istri punya sesuatu hajat. Kan kata orang-orang kalau hajat pengen cepat kekabul, sholat tahajud. Ya deh, kata si atasannya, ya udah, minggu ini saya izinin situ tidak masuk shift, melainkan hanya fix dari pagi sampai sore saja. Mulailah kemudian dia melakukan ritual yang namanya sholat sunat tahajud. Ibu bapak yang dirahmati Allah, di dalam surah As-Sajdah, surah ke-32. Surah ke-32 ayat 16 ada kalimat begini. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Surah ke-32 ayat 16. Surah ke-32 ayat 16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Kalau lagi punya masalah, punya hajat, nih termasuk kasus si Ahmad pengen pindah rumah yang gedean dikit, harusnya dia apa? Tatajafa junubuhum, jauhin dia punya lambung, jauhin dia punya pinggang, jauhin dia punya perut dari mana? Anil madaji, dari tempat tidur. Ngapain? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Bangun salat tahajud. Dan ini dia lakukan. Ada satu nih yang belum dia lakukan, apa nih? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Makanya seminar kita judulnya kan rahasia angka 11.
plus the miracle of giving. Jadi jangan cuma tahajudnya saja, tapi juga sedekah. Supaya rodanya supaya jalan. Nanti Allah yang punya kuasa sama dia, membuat dia menjadi wa mimma razaqnahum yunfikun. Namanya orang susah, Pak, jarang dia untuk mikir sedekah. Jangankan orang susah, ya. Kita aja yang merasa kaya nggak mikir sedekah. Ini sudah menjadi emang umum begitu. Kalau orang susah yang rezekinya kurang, tidak pernah terfikir sama dia wa mimma razaqnahum yunfikun. Diajak sholat duha, ayo dah. Diajak ngaji habis-habisan, ayo dah. Ngerti itu ngaji habis-habisan, ngaji sampai pol. Tapi kira diajak sedekah, waduh, mesti gue dong yang disedekahin. Iya benar begitu. Nah, Allah lah yang kemudian nanti membuat dia wa mimma razaqnahum di hari kelima. Kurang lebihnya begitu. Senin malam bangun kan? Selasa malam bangun, Rabu malam bangun. Doanya apa tuh si suaminya, si Ahmad? Amin, amin, amin. Di Kamis pagi, Allah berkehendak buat dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan pemirsa, penikmat kuliah wisata hati. Tanda-tanda kita layak mendapat pertolongan Allah. Satu, kalau kita datang ke Allah. Tanda-tanda bahwa Allah menurunkan pertolongan buat kita. Kalau Allah menghadirkan kesusahan di depan kita, terus kita close, kita tutup. Sering saya contohkan, kalau kita sakit, ada telepon nih dari ponakan. Om, mama sakit, masuk rumah sakit, ada duit enggak 2 juta? Kita cuma megang duit 2 juta tuh. Apa yang kita bilang sama dia? Waduh, sayang, kalau minggu kemarin mah, om punya. Sekarang mau om punya, tapi ilah-ilah cuma 2 juta 2 jutanya. Gimana kalau kita baca Fatihah aja deh? Coba orang minjem duit dibacain Fatihah. Bukan sih nggak boleh, boleh-boleh aja gitu kan. Tapi dia kurang lengkap gitu. Padahal Allah udah mau datang tuh. Allah udah mau datang. Ketika dia datang, Allah turun. Tapi kan Allah turun lewat wasilah dong. Walaupun dia berkehendak ya. Kalau dia berkehendak nggak pakai yang beginian, bisa-bisa saja. Tapi umumnya secara ilmu normatifnya begitu. Kamis pagi, rupanya dia layak dapat ini nih, dapat pertolongan Allah. Pagi-pagi Kamis nih, dia punya adik datang. Ini bang, saya mau ke Surabaya. Hah? Ke Surabaya? Ngapain lu sana? Ada training bang. Training apaan? Saya pilih jadi TKW di Riyadh. Insya Allah sih pergi berangkat sana. Oh gitu, bagus dah kalau begitu. Cuma lu bisa doain aja, kalau sama sampai pulang pergi di Riyadh. Iya. Bagian juga buat ngempanin anak lu tuh. Itu dia bang persoalannya. Persoalan apa lagi? Itu loh bang, saya sekali mau nitipin anak saya ke abang. Hah? Titipin? Lu nggak lihat rumah gua sempit kayak begini? Lihat bang, kenapa? Mur. Nih, lihat sini, Mur. Rumah kayak curut begini. Nih, lu lihat nih. Apa kelihatannya lega? Belum lagi motor gue ntar malam masuk. Mau tau dari mana anak lu, Say? Ya bang, bisa bang. Nah, saya mau ditaruh mana nih? Yang kesini cuma nasi doang. Masa lu kayak kagak ada sorol yang lain lagi sih? Ya ada sih bang. Cuma kan yang lain pada begitu semua. Ya udah deh, gini aja. Tungguin lu pulang, nanti kalau udah ngizinin, anak lu bolehlah tinggal di sini. Ntar mau tidur di mana kek? Lu taruh, ya. Abang aja dia ngomong, saya kan jarang ngomong lompok. Ya udah deh, ntar gue yang ngomong sama lu, ya. Iya bang. Aduh bang, makasih ya bang, makasih banyak ya bang. Dadah bang, saya permisi dulu ya bang. Ah, iya. Salam ya buat empok. Iya deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Sar. Bang, ngomong aja. Lumur baru pulang. Iya. Kagak, itu tadi ipar abang baru barusan kemari. Mari. Iya, katanya sih pusing tuh sama anak-anaknya. Puyeng dia mikirin, ya Allah, iya, engkau memang luar biasa dia bercanda nih bang. Saya punya doa sama istri ya kan, supaya dapat rumah yang lebih gedean, malah kau nambahin lagi nih 2 anak yatim nih. Udah kata dia, gua sih ngizinin.
Tapi tunggu empok lu aja deh. Empok lu ini lagi ke pasar. Kalau empok lu ngizinin, anak lu pada bisa tinggal di sini, lu tinggal dah. Makanya diantar nyangkutnya. Nggak cukup dibawa di internet, gua taruh dah. Masya Allah Pak, Ibu. Si adiknya ini nggak mau. Saya jarang ngobrol sama empok. Abang aja deh ngobrol dah. Ya, ntar gua ngobrol sama dia dah. Kejadian tuh hari apa tuh? Hari Kamis. Dia mulai riado hari apa tuh? Senin. Lihat, nggak nyampe Senin. Kalas dijawab sama Allah. Udah saya bilang, kalau riado mah, Allah mah luar biasa. Kita datang diro'an, kita datang selangkah, Allah 2-3 langkah datang ke kita. Kita lari, Allah lompat sama kita. Subhanallah. Istrinya pulang nih, cik pulang. Terus bicaralah dia. Hatinya gitu. Kenapa? Karena dia nggak sanggup melihat wajah istrinya. Ya, nenteng belanjaan. Dia pengen ngomong tapi udah keseket duluan nih di leher. Pengen ngomong. Dek, ponakan abang datang. Tapi ya Allah, dia pengen tinggal di sini selama emaknya tuh di Arab Saudi sana. Ngizinin nggak lu? Ponakan abang nih tinggal di sini. Nggak sampai hati dia. Karena ngeliat mukanya, apalagi barangkali dia ini begitu pulang, dia ngomong, Bang, ini kita udah 3-4 hari ini tahajud. Mudah-mudahan dia doa kita dikabul. Wah, makin susah tuh. Ngomongnya makin ribet ya. Di dalam kekuatan doa, kita jarang ngincer waktu. Paham gak kalimat saya? Jarang ngincer waktu. Padahal disebut oleh Imam Ghazali begini. Ayyataradfada li du'aihi al-awqata syarifata ka yaumi arafata minas sunnah minas sanah wa ramadhana minal ashhur wa yaumil jum'ah minal usbu' wa waqti sahri min sa'atil lail. Hendaklah kalian mengincar waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Waktu saya susah dulu, saya punya ibu ngomong begini. Sob, tungguin no asar. Tungguin asar. Kita nanya sama beliau, kenapa asar ditungguin? Habis asar lo baca no. Ya. Lo baca no habis asar ya. Surah apa kedah yang kira-kira bisa nganterin situ sama redonya Allah. Kalau buat kesulitan mah doa habis asar mantep banget. Itu jarang kita ngincer tuh. Kalau bisa kata Imam Ghazali, ngincerlah wa waqti sahri min sa'atil lail diantaranya. Waktu sahur untuk berdoa. Nah si suami, pemirsa, dan sahabat-sahabat PPA yang dirahmati Allah, serta jamaah kajian wisata hati, si suami memilih, ntar aja deh ngomongnya pas bangun malam. Ya Rob, kabulin apa yang jadi hajat ayah sama bini ayah. Ya Allah, tadi pagi ada yang datang, terus mau nitip 2 anak di mari. Gimana ya Allah? Ya Allah, bagaimana? Bilangnya sama bini ayah ntar, karena engkau kan tahu doanya bini ayah, supaya ayah diberikan rumah yang gedean. Saya bingung ya Allah. Entah deh, habis sholat ayah tanya sama dia. Bener tuh Bang, doanya kayak begitu. Doanya mana? Doa yang tadi? Ya itu tadi pagi ponakan abang datang ke sini, terus mau tinggal di sini. Iya sih, cuman gue bingung bilang sama lo. Kan doanya begono, jawabannya malah begini. Ya Allah abang, itu namanya rezeki dari Allah. Kata Pak Ustadz, kalau kita mau dibantu Allah, kita harus bantu orang lain dulu. Kali aja doa kita ntar lagi mau dikabulin bang. Ya udah deh, ponakan abang boleh tinggal di sini, asal mau empet-empetan aja. Terima kasih Demar kalau lo ngerti. Tapi di mana nih anak ntar ditaruh?
Motor abang aja yang taruh di luar. Bujuk. Ngapa motor gue jadi sasaran? Ya iyalah bang, kita kan nerima titipan Allah. Kita titipin aja tuh motor ke Allah. Terus kita bilang sama Allah, ya Allah kita jagain nih titipanmu. Tolong jagain motor saya ya. Kalau sampai hilang motor kita, kita ngadu aja sama Allah. Kalau kita jagain titipannya sih, masa titipan kita hilang gitu kan. Akhirnya Masya Allah ibu yang dirahmati Allah, terjadi ini sesuatu yang tidak pernah terfikirkan oleh kita barangkali. Anda ingat saya bercerita tadi ada lorong di sini. Di sini ada lemari ini. Lemari ini dibongkar sama dia. Dibongkar lalu dibikinin rak-rak sehingga lorong ini kosong. Paham? Sehingga kata istri dan suami ini, dah biarin tuh dua ponakan tidur di sini. Jadi motor tetap aman masuk, dia tetap bisa tidur di sini. Subhanallah. Sebuah niatan dan perilaku yang mengagumkan yang belum tentu kita mau. Dan belum tentu kita bisa gitu. Bukan saja belum tentu kita mau, tapi belum tentu kita bisa. Pagi-pagi Jumat itu dia datang ke rumah adiknya. Apa dia bilang? Empok lu udah setuju noh? Boleh dah. Kan kalau kita buka sekolahan ada free trial ya. Nah ini ada free trial juga nih. Home free trial kira-kira gitu. Jajal lagi nanti Senin lu bawa anak lu masuk sono rumah. Sebelum lu ke Surabaya. Kalau emang dia betah, udah biarin sampai gede dia tinggal sama gue juga nggak apa, gue sih senang aja. Subhanallah. Istrinya almarhum adiknya tuh senang bukan main. Dan ini adik ipar rupanya, bukan adik kandung. Yang adik kandungnya dia suami dari si ibu tersebut. Senang bukan main, dia mendoakan mudah-mudahan abang sehat. Itu tuh the great moment sebenarnya buat doa kita. The great moment ketika misalnya saudara pengen punya sesuatu ya cium tangan sama orang tua gitu kan. Terus kita bilang, ma doain ma. Undangan udah mau dicetak. Cincin udah mau dibeli. Doain jangan sampai ini kabur lagi ya ma. Pusing ya Allah. Oh mak kita bilang. Iya nak. Emak mah bisa cuma doain aja sambil netes dia. Itu great moment tuh. Nah great moment buat kita tuh yang tadi tuh. Buat si Ahmad tadi tuh adiknya ngomong. Mudah-mudahan lah abang punya hajat kekabul. Abang sehat. Rezeki abang banyak. Kadang-kadang kita suka ngejebak kan. Begitu kita didoain sama si Ustadz. Udah Ustadz. Udah gue kasih udah bagus. Jangan doain gue. Ustadz doa sendiri aja. Terus kok gitu tuh. Kita ngasih proposal dikasih ke kita bantu. Terus Ustadz kita ngedoain kita. Oh, Ustadz doa sendiri aja loh. Susah minta sama gue. Harusnya nggak gitu ya kan. Atau kita suka nyinyir barangkali di masjid-masjid kita suka. Ini great moment buat kita. Dia jalan nih. Jalan kemana? Jalan kerja. Aman nih. Aman dari mana? Tanyain bos lo. Ini bos, ada apaan ya? Ya mungkin punya salah kali lo. Salah. Perasaan gue nggak punya salah sih. Ya coba dipikir-pikir dulu. Apa iya? Gue kemarin izin seminggu nggak masuk shift malam. Itu kan gue juga mau tahajud. Ya mungkin itu. Coba lo hadapin dulu bos. Ya udah deh kalau gitu gue ketemu bos dulu ya. Oke. Masuk. Duduk. Mat, mulai besok kamu sudah tidak kerja di kantor ini lagi, Mat. Kenapa Pak? Salah saya apa Pak? Coba kamu ingat-ingat, kamu pernah minta apa? Berani-beraninya kamu minta keistimewaan, pakai nggak kerja shift malam lagi. Ini kan sudah kebijakan kantor, sudah kebijakan perusahaan, Mat. Iya Pak, tapi kan itu hanya untuk bisa sholat tahajud 7 malam Pak. Ya itu, gara-gara itu, kamu mulai besok udah kerja di kantor ini lagi. Pak, saya mohon Pak, jangan pecat saya Pak. Saya mohon Pak. Bercanda, Mat, bercanda. Ya Allah, ada yang cepat bercanda. Ini kan cepat bercanda. Sambil ngusap dia nanya, bercanda bagaimana Pak? Bapak bercanda?
Maksud Bapak? Mat, merinding di badan saya, Mat. Waktu kamu minta izin untuk nggak shift malam untuk nemenin istrimu tahajud, Mat. Sudah lama saya mikir, siapa yang mau jagain rumah saya kalau saya pergi ke luar negeri? Mulai kebaca ya. Mulai kebaca bagaimana Allah menjawab dia punya keinginan. Saya mah waktu mengisahkan ini pertama kali netes air mata saya. Ini kalau nggak dipotong iklan mah gue nangis nih. Potong iklan sih nih. Air mata mau keluar nggak jadi. Benar ibu, mengharukan loh. Jangan kata langitnya Allah tuh, baru lantai kesekian saja udah melihat. Kedengeran itu. Ada security, bawahan paling bawahnya dia. Menyediakan waktunya untuk istrinya bangun malam. Ngaminin doa istrinya. Masya Allah. Apa dia bilang? Ini orang soleh ini yang harus jagain saya punya rumah ketika saya ke luar negeri. Makanya diberitahu kan, mulai Senin jangan ngantor di sini. Karena ngantornya di mana? Di rumah. Gantian si satpam yang ngerjain. Nggak bisa, Pak. Kok nggak bisa? Iya, Pak. Bapak tahu sendiri. Ini saya punya anak 2. Enggak, gua nggak tahu. Iya lupa, Pak. Bapak nggak tahu. Ya emang begitu. Kalau pimpinan kan nggak tahu yang bawah. Kalau pimpinan tahu yang bawah hebat. Begitu datang, ya kan di lobi. Bisa negor. Assalamualaikum Pak Ziana. Bapak tahu nama saya? Iya, ada di situ. Ada apa namanya? Nenteknya. Terus nanya anak. Hebat tuh pimpinan bisa nanya anak. Anak gimana Pak? Aduh Pak. Kok aduh? Iya Bapak nginjak kaki saya Pak. Top dah kalau pimpinan bisa itu tau Pak. Tapi emang jarang pimpinan kenal sama bawahan, jarang. Dia dapat informasi makanya dia panggil. Bener gak sih begitu? Nah begitu dialog bener apa dia bilang? Bapak tinggal di rumah saya, jagain rumah saya selama saya dan keluarga kata ke luar negeri. Pak saya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Repot Pak. Kalau malam itu kan saya mindahin barang apa segala macem buat saya punya anak masuk tuh 2 tidur. Apalagi ini nanti ada 2 anak, dia cerita tuh. Ada 2 anak yang baru masuk. Tersenyum si bosnya. Dengan mudahnya emang Allah bilang kun tuh. Karena saya punya anak 2, Pak. Terus lagi ada 2 orang lagi mau masuk ke rumah nih, Pak nih. Gampang itu Mamat. Selama 6 bulan saya ke luar negeri, ajak tuh anakmu, istrimu tinggal di pavilion belakang yang kosong. Pakai dah semua fasilitas yang ada. Kecuali jangan yang ruang tengah. Bapak bercanda, Pak? Serius. Bener, Pak? Serius. Maha suci Allah memang yang mendengar segala kita punya doa. Wajar kalau umat Nabi Allah Ibrahim memuji luar biasa Allah Tuhannya dan Tuhan kita semua. Inna Rabbi la sami'ud du'a. Sungguh Tuhan kita ini maha mendengar doa. Apakah si security itu berhenti dengan pindah rumah itu saja? Artinya dari rumah ini menjadi rumah super mewah. Apakah berhenti pada ini rumah orang? Belum tentu. Kalau kemudian dia, misalkan gitu ya, tetap beriadoh di dalam rumah ini. Paham nggak? Kalau dia jejak terus nih riadohnya nih, dia tambahin terus, bukan tidak mungkin. Rumah ini akan menjadi rumah dia. Seperti kisah yang akan kita saksikan di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.